kembali lagi dengan saya Eliana SIMSI. Saya salah satu dosen STS. Ya. Oke, ini saya lanjutkan tentang siklus akuntansi tahap perintisaran. Video saya yang tadi ada yang sudah sampai jurnal penyesuaian ya. Jadi kita lanjut lagi. Setelah ya, adik-adik masih ingat ya. Nah, jurnal penyesuaian tadi udah. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita apa lagi? Kita membuat neraca saldo disesuaikan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya kan udah bilang kemarin kepada kalian bahwa kita membuat di Excel ya. Jangan lupa kita buat Excel, kita buat tabel-tabel sehingga memudahkan kita juga cara melihat. Ini kalian sudah tahu bahwa ini biar tidak banyak salah. Kalau kita membuat laporan keuangan ada kelupaan, kita bisa melihat worksheet ini apa yang lupa, kenapa beda laporan keuangannya itu ya. Jadi di sini neraca saldo disesuaikan, kita masukkan kembali. Ya, misalnya kas kita masukkan kas neraca saldonya, dia duduknya di mana? Di debit. Oke, kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan debit. Terus perlengkapan ya, kemarin perlengkapannya ada di neraca saldo awal itu ada 200, di jurnal penyesuaiannya di kredit ada 150. Nah, debitnya 200, kreditnya 150, berarti ada sisa 50. Nah, karena antara debit dengan kredit lebih besar debit, jadi di neraca saldo disesuaikan itu menjadi debit ya. Ingat ya, kalau dia lebih besar kredit berarti dia masuknya ke kredit. Kalau dia lebih besar di debit, dia masuknya ke debit. Oke, karena ini lebih besar ke debit, dia masuk ke debit. Terus selanjutnya ada peralatan salon sebesar 4.500, kita pindahkan karena dia nggak ada bunga apa-apa. Terus ada utang dagang juga kita pindahkan ke kredit. Terus ada utang bank, kita pindahkan ke kredit juga sebesar 3.000. Terus modal Nona Dewi 1.500, kita pindahkan terus ke kredit ya. Terus ada prefer ya, kita tinggal pindahkan di debit. Terus pendapatan jasa salon ada 700, kita pindahkan saja ke kredit. Terus beban gaji. Nah, di sini beban gaji itu ada di neraca saldonya 168. Terus di jurnal penyesuaiannya ada bertambah 18. Nah, ini karena sama-sama debit ya, kita masukkan ke debit tapi ditambah ya, jadilah 186. Terus ada lagi beban sewa, kita tinggal pindahkan saja. Kenapa? Karena jurnal penyesuaian tidak ada bunga apapun, jadi kita tinggal pindahin di neraca saldo disesuaikan. Terus ya, beban penyesuaian peralatan ya, kita tinggal pindahkan saja ya. Karena kenapa? Dia tidak ada hubungan sama sekali nggak ada hubungan di neraca saldo, jadi dia langsung pindah ya. Ada beban penyesuaian peralatan, ada akumulasi penyesuaian peralatan, ada beban perlengkapan, ada utang gaji, ada beban bunga, dan ada utang bunga ya. Setelah ini semua dipindahkan ya, adik-adik jangan lupa ya, totalnya kita harus lihat total dia itu ada berapa ya. Ingat ya, totalnya apakah antara debit dengan kredit itu sama? Kalau tidak sama berarti salah ya, berarti ada yang kalian tinggal masukkan. Karena itu saya bilang lebih mudah mengerjakannya di Excel, karena kita nanti tahu terus kalau memang ada yang tidak balance ya. Terus selanjutnya, setelah neraca saldo disesuaikan kita siap, kita membuat laporan laba rugi ya. Kenapa saya menggunakan bahasa-bahasa lama di sini, bukan bahasa IFRS ya? Ya, karena saya tahu adik-adik ini mungkin lebih familiar dengan neraca ya daripada posisi keuangan. Karena bahasa IFRS sekarang neraca itu disebutnya posisi keuangan. Laba rugi disebutnya laporan income, laba rugi juga, tetapi ada komprehensifnya ya. Terus ya, seperti saya sebutkan tadi ya, ingat adik-adik ya, tapi saya menggunakan bahasa lama dulu biar kalian mudah. Oke.
Setelah neraca saldo disesuaikan, kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi kalian mungkin sudah pernah belajar sama saya kemarin. Di situ kita cuma masukkan akun pendapatan dengan akun beban. Nah, akun pendapatan di sini cuma ada pendapatan jasa salon. Kita tinggal memindahkan saja. Pindahkan, dia duduknya di kredit karena akun pendapatan itu bertambah di kredit ya. Ingat ya, bukan berarti di kredit mengurangi. Ingat, kita harus ingat lagi dengan jurnal umumnya. Beban di sini duduknya di debit. Jadi semua beban masukkan. Ada beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, beban penyusutan peralatan, beban perlengkapan ya, beban bunga bank itu dimasukkan semua ya. Setelah itu kita totalkan ya. Setelah kita totalkan karena antara debit dengan kredit ini berbeda, berarti di sini kita kurangkan 700 dikurang 535 itu 165. 165 itu adalah laba bersihnya ya. Tuh, laba bersih. Jadi antara debit dengan kredit 165 ditambah 535 dapatnya 700 ya. Ini laba bersih. Ya, Adik-adik ya, ingat ya. Oke, setelah ini kita masuk lagi ke kategori neraca. Yang tadi tidak masuk ke laba rugi, kita masukkan lagi ke neraca ya. Tadi kan yang baru masuk pendapatan sama beban. Nah, kita masukkan sekarang, yaitu ada kas, ada perlengkapan, ada utang dagang, utang bank, modal, refer, akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, utang bunga. Nah, semua sudah masuk. Kita totalkan, di debitnya ada berapa, di kreditnya ada berapa. Nah, karena di debitnya lebih besar dengan di kredit, berarti di kredit kita tambahkan 165 baru dapatnya 4912. Kenapa di sini ditambahkan di kecil? Kenapa angka ini harus sama dengan angka laba rugi? Nah, kalau ini tidak sama ya, kalian ingat, kalau antara laba rugi, labanya dengan hasil di neraca ini tidak sama, berarti itu salah. Ingat ya. Jadi panduannya apabila ini sudah sama ini dapat. Oke. Tetapi duduknya dia dulu, kalau dia ini lebih kecil di debit, berarti duduknya di debit. Kalau di sini lebih kecil di kredit, duduknya di kredit. Nah, itu ada panduannya tersendiri gitu ya. Ya, sudah paham? Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Ya. Yang pertama kita buat dulu laba rugi. Tadi sebenarnya kita di worksheet sudah buat, ya. Sudah kita lakukan. Cuman di sini kita harus membuat laporannya karena worksheet itu tidak bisa dijadikan laporan kepada perusahaan, ya. Kita harus membuat laporan secara terstruktur, terschedule ya. Oke, di sini kita buat laporan laba rugi. Ya, tadi sudah terbuat, dapat labanya adalah 165. Laba rugi itu terdiri dari pendapatan dikurang dengan beban. Jadi di sini ada pendapatan 700, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban bunga, beban lain-lainnya. Ya, dapatlah laba bersihnya yaitu 165, sama seperti worksheet tadi. Ya, masih ingat kalian? Terus untuk laporan perubahan modal, ya, modal awal itu kita bisa lihat, ya, dia berapa modal awalnya, 100.500. Laba bersih ditambah laba bersih dikurang 5, ya, dapatlah 65. Jadi total modal akhir itu jadi 1.565. Nah, ini dimasukkan lagi ke neraca, ya, ke posisi laporan keuangan dari salon Ayu. Nah, di sini kita masukkan kasnya, ya, harta dulu, ya, harta lancar, harta tetap, semua kita masukkan. Harta lancar ada kas, ada perlengkapan, terus peralatan salon, ya, habis itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan, ya, terus dapatlah total harta itu 4787.
Terus utang, ada utang dagang, utang bunga, utang gaji, kita masukkan semua. Terus ada utang bank, ya. Terus modalnya, kita ingat modal di sini kita masukkan yaitu modal akhir, bukan modal awal, ya. Dapatlah 4787. Jadi saya mau mengatakan bahwa dalam kita membuat laporan keuangan, kita itu antara laba rugi, antara modal, laporan perubahan modal itu semua berkesinambungan. Apabila tidak berkesinambungan, dia nanti tidak dapat, nggak balance, nggak seimbang antara laporan harta dengan laporan utang. Jadi ingat, di sini semua berkesinambungan. Walaupun tadi kalian mungkin di worksheetnya kok beda ya Bu. Nah, di sini ini kita kan per item membuatnya. Di sini kita buat dulu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, baru laporan akhirnya yaitu neraca, ya. Terima kasih adik-adik. Jadi kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung ke nomor WhatsApp saya. Nanti mungkin di bahan saya sudah ada. Terus kalau memang tidak paham juga, mungkin kita karena kelas masih secara online, karena itu saya membuat video ini untuk kalian agar kalian mudah memahami bahan ajar saya yang memang ini dikhususkan untuk anak kelas akuntansi, ya, apalagi akuntansi yang program khusus akuntansi yang memang ini harus bisa dan harus paham. Kenapa? Karena kita nanti di semester 3, ya, semester 1 dan 2, semester 3 juga akan jumpa lagi dengan mata kuliah ini, tetapi lebih ke tingkat yang agak lebih sulit lagi. Kalau misalnya di awal kalian tidak paham, akan sayang kalian nanti pada saat kalian masuk lagi ke mata kuliah akuntansi advance-nya, gitu ya. Terima kasih adik-adik, jangan lupa di bahan saya dipelajari dan tugas-tugas yang sudah saya berikan dikerjain dan dimasukkan ke tempat yang sudah saya tentukan. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.